Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan, ada dalam kasih Tuhan, dan berada dalam kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sebelum saya menyampaikan firman Allah. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Sekalipun dunia bergelora, dunia boleh bergoncang, tapi biarlah iman percaya kami tetap tidak tergoncangkan. Karena kami punya keyakinan, kami punya pengharapan di dalam Yesus. Yesus adalah satu-satunya juru selamat, jaminan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bila melalui firman Allah yang akan kami terima hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi berkat bagi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap kuat, menjadi orang-orang yang tetap memiliki iman kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Allah hari ini saya mau berbicara tentang tetap tegar di masa yang sukar. Tetap tegar di masa sukar artinya tetap bertahan sekalipun sulit. Tetap bertahan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebagaimana yang Yesus sudah katakan dalam Matius pasal 24. Bahwa dalam khotbahnya, khususnya pasal 24 ini berbicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Di perikop pasal 24. Karena dua pasal ini, pasal 24 dan 25 adalah merupakan pengajaran Yesus khususnya tentang akhir zaman. Dan kalau melihat situasi dan kondisi hari-hari ini merupakan salah satu penggenapan dari kebenaran firman Allah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dengan fenomena alam, fenomena-fenomena yang sangat-sangat terjadi, sangat-sangat menakutkan hari-hari ini yang terjadi yang melanda seluruh dunia, bahkan negeri kita, bangsa Indonesia. Bapak Ibu Saudara coba kembali membaca ayat firman Allah dalam Injil Matius pasal 24. Ini Yesus secara gamblang, secara jelas menjelaskan kepada kita sekalian bahwa ada masa di mana akan terjadi banyak sekali hal yang sangat-sangat menakutkan. Khususnya salah satu hal yang terjadi pada kondisi akhir zaman menjelang Yesus datang kali yang kedua. Ada hal-hal yang akan terjadi, tapi satu hal yang saya mau bagikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 12, 13 dan ayat 14. Dikatakan di sana begini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dari ketiga ayat ini, yang pertama, ketika terjadi konflik, ketika terjadi masalah, khususnya yang terjadi, fenomena yang terjadi hari-hari ini, kebanyakan orang kasihnya menjadi dingin. Apa indikator orang kehilangan kasih atau kasihnya menjadi dingin? Mementingkan diri sendiri. Tidak memperdulikan agama, tidak memperdulikan orang lain. Bahkan hanya mementingkan, fokusnya hanya pada diri sendiri. Apa yang terjadi? Seperti contoh, orang membeli masker. Begitu banyak hanya untuk keperluan keluarganya. Tidak memikirkan keselamatan orang lain. Hanya mementingkan keselamatan diri sendiri. Mari ini menjadi introspeksi bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Karena salah satu indikator dari kasih yang menjadi dingin adalah terlihat ketika orang itu mulai mementingkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Indikator yang kedua yang terjadi hari-hari ini. Orang tidak lagi fokus pada kebenaran firman Allah. Fokus pada imannya. Tetapi lebih sibuk mengurus urusan-urusan yang hanya takut, dan takut. Tidak dipungkiri, ketakutan melanda semua orang. Tetapi apakah kita mau tetap tinggal dalam ketakutan itu? Itu menjadi pertanyaan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Supaya jangan sampai kita kehilangan kasih itu. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, akhirnya orang mementingkan diri sendiri,
takut menghadapi kenyataan. Dan yang ketiga, akhirnya tidak memperoleh keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita kehilangan sesuatu di masa yang sukar ini. Tetapi marilah kita tetap tegar, kita tetap teguh, kita tetap kuat sekalipun masa sukar. Jangan sampai kita kehilangan kasih. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Karena kasih menjadi dingin, maka kita akan mementingkan diri sendiri. Kita menjadi takut. Dan kita tidak akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Kiranya kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada. Karena saya percaya ketika Yesus berbicara, dia berbicara pada waktu itu kepada murid-murid. Tetapi kita juga adalah murid-murid Yesus, murid-murid Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saya percaya setiap saudara, anak-anak Tuhan, jangan sampai kehilangan kasih. Tetapi biarlah kasihmu terus menyala-nyala. Kasihmu terus berkobar-kobar di masa yang sukar. Itu akan menjadi kekuatan untuk engkau menjadi orang yang tetap tegar sekalipun masanya sukar. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, Tuhan. Biarlah kami tetap tegar, kami tetap kuat. Sekalipun sulit, sekalipun masalahnya berat, sekalipun goncang-gancing dunia ini. Tapi biarlah iman kami tidak tergoncangkan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa atas firman Tuhan yang telah kami terima. Haleluya.